Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, kita akan meneruskan konten-konten seputar kutu air, bagaimana mengkultur kutu air dan ulasan-ulasan seputar kutu air. Mohon maaf sebelumnya, pada saat kami membuat konten ini di kota Serang, Banten saat ini sedang hujan lebat ya. Jadi suara rintik hujan terdengar, tapi tidak mengurangi niat kami untuk melanjutkan ulasan-ulasan kami seputar kultur kutu air. Baik teman-teman semuanya, di sini kita sudah menyediakan beberapa bak kosong. Kita akan melakukan proses kultur kutu air. Langkah pertama, kita akan isi bak-bak ini menggunakan air bening biasa. Oke, lanjut. Baik teman-teman semuanya, kita akan masukkan air bening biasa dengan ketinggian air sekitar 20-30 cm. Baik teman-teman semua, 5 bak ini sudah kita isi ya dengan ketinggian air antara 20-30 cm. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan tambahkan air dari kolam lele. Seperti apa prosesnya? Seperti ini teman-teman. Baik teman-teman, ini adalah kolam lele yang kita punya, tidak besar ya teman-teman. Ukurannya tuh hanya 1 meter dengan lebar 50 cm dan ketinggian 50 cm. Kita kasih ketinggian air di sini sekitar 40 cm. Air sudah berwarna hijau dan air ini sudah sangat kental, sudah sangat baik untuk menjadi media tanam bagi kultur kutu air baik Moina maupun Daphnia magna. Nah, di dalam kolam lele ini sebelum kita berikan kepada kutir, maka secara rutin setiap seminggu sekali atau seminggu 2 kali paling tidak ya, kita akan menambahkan E4 dan bakteri fotosintesis. Seperti apa teman-teman penambahannya? Seperti ini. Nah, ini dia teman-teman, ini yang E4 nya dan kemudian ini bakteri fotosintesisnya ya. Jadi ini kandungannya bakteri, ini sama. E4 adalah efektif mikroorganisme yang akan kita tambahkan masing-masing dengan dosis 2 tutup botol saja ke dalam air kolam lele ini. Oke. Ya, 1 tutup, 2 tutup teman-teman, cukup seperti itu. Selanjutnya kita akan tambahkan PSB ya, atau fotosintesis bakteri ya, seperti ini bentuknya teman-teman. Kita tambahkan seperti ini. Oke. Lalu setelah ditambahkan E4 dan bakteri fotosintesis, tentu teman-teman pengen tahu seperti apa sih reaksi daripada ikan-ikan lele yang terdapat di kolam ini. Baik, sekarang kita akan kasih makan teman-teman. Nah, ini dia teman-teman pakannya. Jadi kolam lele kita kasih pakan ya, lele ini dengan pelet merek 781 yang min 2. Dan setelah kita berikan PSB atau fotosintesis bakteri dan E4 ini, maka nafsu makan lele ini sangat meningkat. Lihat teman-teman. Ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Mereka makan dengan lahap ya. Ya. Jadi tidak perlu repot-repot untuk mencari air lele. Teman-teman bisa lakukan di rumah. Oke. Dan lelenya itu gemuk-gemuk ya. Gemuk-gemuk, sehat, mereka juga tidak ada penyakit di badannya. Proses penambahan PSB atau E4
Setelah kita masukkan ke kolam lele ini, maka kita biarkan selama 1 hari. Baru setelah itu bisa kita tambahkan ke kutu air. Baik teman-teman, kita akan tunggu 1 hari berikutnya. Baik teman-teman semuanya, sekarang kita akan ambil media tanam ini ya, untuk mengkultur kutu air. Baik itu jenis Moina macrocopa maupun Daphnia magna, juga bisa kita lakukan untuk jenis Moina SP. Baik, kita akan ambil teman-teman. Seperti apa cara mengambilnya? Seperti ini teman-teman. Nah, kita akan saring menggunakan saringan Artemia seperti ini teman-teman. Ya, seperti ini. Tujuannya supaya kotoran-kotoran kasar itu tidak ikut ya masuk ke dalam media tanam yang akan kita gunakan. Kenapa? Karena kotoran-kotoran kasar itu dia tidak akan bisa dikonsumsi oleh kutu air gitu. Media tanam ini selain juga berfungsi sebagai pakan alternatif bagi kutu air Moina macrocopa, Moina SP maupun Daphnia magna, juga berfungsi sebagai habitat hidup mereka gitu. Habitat hidup yang nyaman bagi jenis-jenis kutu air yang kita budidayakan. Warnanya agak coklat kehijauan ya teman-teman semuanya. Tidak 100% hijau seperti green water yang teman-teman pergunakan. Tapi untuk efektivitas ini sangat efektif ya. Karena selama ini inilah yang kami gunakan sebagai media tanam. Dan sekali lagi teman-teman, media tanam ini setelah kita beri bakteri fotosintesis dan E4, sebaiknya jangan langsung digunakan. Didiamkan minimal setengah hari sampai dengan 1 hari. Baik teman-teman semuanya, saat ini media tanam sudah siap ya. Sekarang kita akan masukkan ke masing-masing bak yang sudah kita diamkan tadi airnya itu sekitar 1 hari ya. Tujuannya adalah untuk membuat suhu dan pH air lebih stabil. Nah, sambil menunggu E4 yang kita masukkan ke bak lele ya, supaya bisa bekerja dengan baik secara efektif ya, itu bakteri-bakterinya. Nah, sekarang kita akan masukkan ke bak-bak kultur ini. Caranya seperti apa dan seperti apa komposisinya? Komposisinya tidak banyak-banyak, seperti ini saja teman-teman. Ya, sekitar segini. Ya, jadi tidak banyak-banyak ya, sehingga struktur airnya juga masih tetap bening seperti itu teman-teman. Ya, kita masukkan ke semua. Kurang dari seperti ini juga nggak masalah, karena di dalam cairan media tanam ini mengandung banyak sekali bakteri, di mana tugas bakteri itu adalah selain melakukan proses penguraian zat-zat organik berbahaya yang tidak diinginkan oleh kutir, juga terdapat bakteri yang mampu melakukan proses fotosintesis. Oke, teman-teman semuanya. Setelah itu kita akan memasukkan starter. Baik teman-teman semua, ini adalah starter. Sebelum kita masukkan starter, maka kita letakkan dulu starter ini pada air yang dingin ya. Kita kumpulkan seperti ini dan kita gunakan pipet seperti ini teman-teman untuk mengambil starter. Nah, sekarang kita akan ambil starter. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti ini teman-teman. Untuk satu bak ini sebenarnya kami hanya menggunakan starter tuh seperti ini saja teman-teman, tidak banyak-banyak ya, seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, masuk. Kita ambil lagi teman-teman. Oke, Bismillahirrahmanirrahim.
seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita masukkan ke ujung sini. Oke. Baik teman-teman. Oke, semuanya udah kita kasih starter. Karena masih ada lebih starter di sini, maka kita boleh tambahkan lagi ya. Walaupun sebenarnya satu pipet ini sudah sangat cukup untuk mengkultur kutu air dengan ukuran bak seperti ini teman-teman. Jadi kita starter tuh nggak perlu terlalu besar-besar ya, starter nggak perlu terlalu banyak-banyak maksudnya. Baik teman-teman semuanya, untuk langkah selanjutnya seperti biasa kita akan menambahkan gelembung udara atau aerator teman-teman. Oke, jadi untuk gelembung udara ini jangan besar-besar ya teman-teman, seperti ini aja nih, tuh sangat tipis sehingga tidak membentuk arus atau gejolak di dalam air ini ya. Apabila terjadi arus, gejolak, maka itu akan mengganggu perkembangan kutu air. Dan penambahan aerator ini juga tidak lama-lama ya. Kita hanya masukkan sekitar 2-3 jam dalam setiap harinya, yaitu pagi dan sore. Jadi pagi hari misalkan kita masukkan 1 jam, sore hari 1 jam. Atau bisa juga kita gonta-ganti. Karena baknya lebih dari 1 bak, teman-teman bisa masukkan misalkan udah 1 jam pindah ke bak sebelahnya seperti ini teman-teman. Gitu. Nah, seperti ini dia. Tidak terlalu besar ya, seperti itu kira-kira. Nah, jadi sehingga tidak mengganggu pergerakan atau perkembangan daripada kutu air yang ada di dalam sini. Teman-teman semua banyak yang bertanya, apakah bisa kultur kutu air tidak menggunakan aerator? Sebenarnya bisa teman-teman, cuman yang jadi masalah adalah kualitas air ini cepat sekali berubah, cepat keruh, kemudian cepat butek, cepat kental dan berlendir, dan itu masalah gitu. Kenapa? Karena kita kulturnya menggunakan bak. Jadi dasar bak ini kan plastik. Dasar bak ini plastik sehingga tidak ada yang namanya penyerapan atau penguraian, dekomposisi sisa-sisa makanan kutu air yang kita kasih itu tidak bisa terurai secara alamiah dia. Makanya kita membutuhkan suplai oksigen di sini, di mana oksigen tersebut akan membantu mengikat senyawa-senyawa organik menjadi senyawa-senyawa yang lain. Kemudian untuk mensuplai oksigen tentunya. Nah, oksigen yang kita masukkan ke dalam bak ini itu akan dipergunakan oleh makhluk-makhluk yang ada di dalam bak ini untuk bernapas, seperti itu maksudnya teman-teman. Kecuali apabila teman-teman kultur kutu air dengan menggunakan kolam tanah. Nah, kalau kolam tanah itu nggak perlu pakai aerator. Kenapa? Karena dasarnya adalah tanah. Sisa-sisa pakan akan mengendap di tanah dan akan terurai secara alami, tidak menyebabkan bau dan sebagainya seperti itu. Nah, kalau menggunakan bak ini memang sebaiknya, semestinya kita memang harus menggunakan aerator, baik kultur di indoors maupun di outdoors. Baik teman-teman semua, demikian sedikit ulasan dari kami. Semoga bermanfaat untuk terus menambah wawasan kita seputar pakan ikan hias, khususnya kutu air, baik jenis Daphnia magna, Macrocopa, dan Moina sp. Kami akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.